Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Harian Seorang Penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam keadaan sehat, selamat, dan sukses dalam segala aktivitas kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian masih dalam suasana wabah COVID-19, saya masih bekerja dari rumah. Kita berdoa semoga kita semua senantiasa ada lindungan Allah, dan COVID-19 semoga cepat berakhir sehingga kita bisa bekerja dengan normal lagi, beraktivitas dengan normal lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak orang yang tidak memahami urgensi nasab, pentingnya nasab, pentingnya keturunan, pentingnya leluhur. Kadang itu dianggap sepele. Contoh, ada beberapa tamu yang datang kepada saya tentang permasalahan ini. Pernah ada sepasang suami istri datang kepada saya, dia berbicara, Pak Penghulu, saya mau menikahkan putri saya bulan depan. Jujur saja, anak ini adalah anak angkat saya atau anak tiri saya, karena saya waktu menikah dengan istri saya sudah punya anak bayi. Kemudian saya angkat itu sebagai anak angkat. Ya, dan sekarang dia mau menikah, saya ingin menjadi wali nikahnya. Kemudian saya tanggapi, Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf, yang namanya wali nikah itu ada aturannya. Wali nikah itu ada dua alternatif. Pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Ya. Wali nasab itu harus oleh ayah kandungnya. Kalau tidak ada ayah kandungnya, oleh kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, bisa dengan wali nasab lainnya. Kalau sudah tidak ada sama sekali wali nasab, maka yang bertindak wali nikah adalah kepala KUA setempat. Jadi mohon maaf, Bapak tidak bisa menjadi wali nikah. Dia ngotot nampaknya, Bapak ini di akta kelahiran, di ijazah, sudah tercantum nama saya sebagai ayah kandungnya. Jadi saya mohon Bapak Penghulu ada kebijakan lah. Terus dia ngotot menginginkan seperti itu, ya. Tetapi tetap saya tolak, ya. Saya sampaikan, Bapak Ibu, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala adniyaakum abnaakum. Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu menjadi anak kandungmu. Kemudian juga Allah berfirman di ayat berikutnya, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu berdasarkan nama ayah kandungnya, itu lebih adil, ya. Aqsatu, ya, lebih adil. Kenapa adil, ya? Karena yang berbuat, ya, yang berusaha anak lahir itu bapaknya, ibu kandungnya, bapak kandungnya, sebab dia itu lahir. Sementara yang namanya ayah angkat, ayah tidak berbuat apa-apa persoalan kelahirannya. Jadi wajarlah kalau anak itu harus tetap nasabnya kepada ayah kandungnya, ibu kandungnya. Dia menanggapinya, waduh mati aku, katanya gitu, ya. Kata saya, kenapa Bapak mati? Ya bingung saya ini bagaimana, katanya nanti kalau saya menyampaikan kepada anak saya bahwa
Yang namanya ayah kandung dia itu bukan saya. Bapak, Ibu, jangan dulu panik ya. Yang seperti ini bukan kasus pertama. Yang ayah angkat atau ayah tiri ingin menjadi wali nikah itu bukan kasus pertama. Sudah beberapa kali, Pak. Tapi insya Allah ada jalan keluar. Insya Allah ada jalan keluar. Pertama, Bapak berusaha wajib memberitahu dulu ya kepada anak angkat baik itu tentang anak ayah kandungnya. Bagaimana caranya? Kita bertawakal, berserah di kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Bapak bangun akhir malam jam 2 atau jam 3, ibu juga sama, kemudian sholat tahajud, memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan anak saya, anak angkat saya, supaya diberikan keikhlasan menerima kenyataan bahwa ayah kandungnya bukan saya, dan nanti akan saya kasih itu ayah kandung yang sebenarnya, sehingga anak angkatnya tidak shock ya, tidak panik. Mohonlah kepada Allah, insya Allah ya. Nanti kalau sudah dikasih tahu, sudah menerima, ada dua alternatif. Nanti wali nikahnya itu bisa langsung ayah kandungnya, atau bisa jadi ayah kandungnya mewakilkan kepada bapak ya. Barangkali bisa dengan musyawarah gitu, supaya anak juga mungkin merasa enak ya, karena selama ini diasuh dibesarkan oleh bapak angkatnya, sehingga di wali nikahnya bapak sebagai wakil dari ayah kandungnya. Insya Allah ya, itu ada jalan keluarnya. Setelah itu, setelah saya berikan penjelasan, dia berkata, baik Pak, katanya, insya Allah saya akan bicarakan ini dengan keluarga saya, dengan anak saya, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Saudara-saudara yang berbahagia, singkat cerita, seminggu kemudian dia datang lagi. Dia bercerita, alhamdulillah anak saya sudah menerima ikhlas tentang statusnya ayah kandungnya bukan saya kasih tahu. Beliau ridho ya, untuk wali nikahnya nanti ada kesimpulan ayah kandungnya mewakilkan kepada saya. Alhamdulillah, itulah jalan yang terbaik ya. Dengan pertolongan Allah, kalau ada niat yang baik, insya Allah diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita kaji masalah ini. Pengangkatan anak dalam bahasa Arab disebut tabanni, dalam bahasa Belanda adopsi, dalam bahasa Inggris adoption ya. Tapi lebih populernya di kita sekarang adopsi ya. Apa itu adopsi ya? Adopsi itu kalau dalam versi barat, versi di luar Islam ya, yaitu upaya pengambilan alih anak orang lain kepada keluarga sendiri ya, yang berlaku hukum-hukum keluarga seperti kepada anak kandung sendiri. Nah, itu dalam versi di luar Islam ya. Saudara-saudara yang berbahagia, menurut Muhammad Shaltut, seorang ulama ahli fikih kontemporer dari Mesir, bahwa yang namanya tabanni itu atau adopsi itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno ya, dan Arab kuno ya, atau Arab jahiliyah itu sudah ada ya. Kemudian menurut para ulama tafsir, termasuk salah satunya Imam Qurtubi, ahli tafsir klasik, berpendapat bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi, dia pernah mengangkat Zaid ya, menjadi anak angkatnya. Sehingga ketika itu Nabi ya, maksudnya sebelumnya diangkat Nabi ya, beliau itu. Nah, kita tidak etis kalau menyebut Muhammad saja ya. Nah, jadi Nabi Muhammad sebelum diangkat dari Nabi ya, mengumumkan kepada
yang masyarakat di sana Zaid bin Muhammad, padahal ayah kandungnya adalah Harisah. Jadi Zaid bin Harisah yang aslinya kemudian diangkat oleh Nabi Muhammad jadi menjadi Zaid bin Muhammad, disampaikan ke masyarakat waktu itu. Akan tetapi setelah diangkat menjadi nabi, ya, kemudian turun surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu menjadi anak kandungmu. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu dengan nama-nama ayah mereka itu lebih adil, lebih proporsional. Nah, itu pada masa lalu, ya, di Arab. Kemudian di negara kita sebelum merdeka itu zaman Belanda tahun 1917, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda sudah membuat aturan pengangkatan anak. Tetapi yang berlaku waktu itu anak angkatnya pengangkatan anak laki-laki. Kemudian 1962 keluar jurisprudensi yang membolehkan pengangkatan anak perempuan, ya, anak angkat perempuan waktu itu dibolehkan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, sekarang di negara kita sudah ada aturan. Pertama, kompilasi hukum Islam tahun 1991, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, nomor 23 tahun 2002, kemudian ada lagi PP, ya, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Yang intinya pengangkatan anak di kita ini sekarang adalah pengambil alihan anak orang lain kepada keluarga sendiri tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Jadi bersifat membantu, ya, pendidikannya, pemeliharanya, biaya hidupnya dan sebagainya sebagai upaya saling tolong menolong, gitu. Jadi itu, ya, yang namanya pengangkat anak serang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi hubungan nasabnya tetap dengan ayah kandungnya, dengan ibu kandungnya. Jadi diberitahu, ya, tidak disembunyikan. Nah, itu yang berlaku di negara kita, ya. Nah, kemudian mengingat, ya, hubungan ayah kandung, ya, ini ada kaitannya dengan wali nikah seperti yang awal-awal ini permasalahan jadi kasus ini, ya. Kalau ini disembunyikan, tidak dikasih tahu ayah kandung yang sebenarnya, ini punya potensi kedoliman. Di antaranya, yang pertama bisa timbul ada hubungan waris, ya, antara ayah angkat dengan anak angkat, atau ayah tiri dengan bapak tiri, ya, itu nantinya seperti itu. Padahal tidak boleh, ya. Kalau begitu katanya gimana nanti kalau mau berbuat baik ayah angkat kepada anak angkat kepada ayah angkat? Bisa dua cara, diantaranya pertama dengan hibah, memberikan barang atau uang, ya, baik dari ayah angkat kepada anak angkat atau anak angkat kepada ayah angkat. Bisa juga dengan wasiat. Wasiat itu begini, misalkan ayah angkat berwasiat kepada anaknya, ya, atau di hadapan istrinya, bahwa kalau saya meninggal dunia, saya dengan ini berwasiat barang ini atau uang sekian rupiah, sekian juta rupiah harus dikasihkan kepada anak saya atau anak angkat saya, ya. Nah, itu dengan jalan wasiat, jadi diberikannya setelah meninggal dunia, ya. Jadi tidak menutup untuk berbuat baik antara ayah angkat dengan anak angkat, ya, itu. Kalau hubungan waris tetap
dengan ayah angkat, dengan ayah kandungnya, maaf ya. Sekali lagi dengan ayah kandungnya ya, dengan ibu kandungnya, hubungan waris-warisnya. Nah, yang kedua, kalau tidak dikasih tahu dan tidak jujur ayah angkatnya, bisa jadi tadi salah wali ya. Yang seharusnya wali nikah itu oleh ayah kandung, ternyata oleh ayah angkatnya. Nah, itu kan jadi tidak sah. Nah, bagaimana misalkan ada kejadian ini udah setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ya, nikahnya oleh ayah angkat. Nah, ini pernah terjadi ya. Ada dua pasang suami istri, yang satu udah 1 tahun, yang satu lagi udah 5 tahun menikahnya. Akhirnya karena wali nasab sudah tidak ada, akhirnya wali nikahnya saya sendiri ya, sebagai wali hakim. Nah, itu. Jadi ketahuannya di kemudian hari, ternyata yang menikahkannya bukan wali nasabnya. Kan itu bila di antara saudara-saudara mungkin ini ada yang khilaf ya, Allah Maha Pengampun, Allah memberikan jalan untuk bertobat. Seandainya pernah terjadi kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, segera dilakukan nikah ulang ya, itu supaya sah ya. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana katanya kalau anaknya itu adalah hasil zina di luar pernikahan. Hal ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang isinya diantaranya, pertama, anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan jarimah atau tindak pidana kejahatan. Kedua, ketentuan hukum yang berkaitan dengan keluarga. Pertama, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Yang kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya ya. Jadi untuk wali nikah, nah itu nanti kalau anak yang hasil di luar pernikahan atau hasil perzinaan, kemudian anaknya punya anak perempuan, ketika menikah makanya walinya adalah wali hakim, itu ya. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian yang saya sampaikan tentang permasalahan pemangkatan anak ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila di antara Bapak Ibu mungkin saja ada anak angkat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, pengangkat anak tidak sesuai ajaran Islam, segeralah diperbaiki. Akta kelahirannya misalkan sudah tercantum nama ayah angkat, kemudian ijazah, sebaiknya diperbaiki ya, minimal dikasih tahu ya ayah kandungnya ya, supaya tidak melanggar aturan ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang ini bermanfaat, berkah kita semua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dalam tayangan berikutnya dengan topik pembahasan duren duda keren tertipu oleh jahe janda heran. Apa ceritanya, bagaimana solusinya, nanti kita lihat. Saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita akhiri tayangan ini dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.